Salam saudara semuanya, mari saya undang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul dalam satu tubuh Kristus, kita meninggikan, memuji, menyembah Tuhan kita. Mari sebelumnya kita akan baca ayat fotum kita akan baca sama-sama, amin. Kita baca Mazmur 36 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. 1, 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Mari sama-sama beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau datang memberi cahaya dalam setiap hidup kami. Mari tinggikan namanya. Sama-sama katakan. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jadikan mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jadikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencana bukan bersalah, tak lagi melihat ke belakang. karena kasih-Mu yang mencerahkan mata kami Tuhan. Untuk selama-lamanya. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah kau bisa gagal. Engkau sempurna, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Mari sama-sama katakan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, Yesus Kristus namanya. Sekali lagi katakan, untuk selamanya. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan.
setia Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah bisa gagal. Kau sempurna Tuhan. Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Sorak-sorak bagi Dia. Amin. Amin, haleluya. Kita percaya kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita, amin. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jadi doa kita, pengharapan kita, iman kita. Satu suara. From this upon your Savior, behold your great high priest. Draw near in awe and wonder. His cross has spoken peace. Yeah. Come rest from sin and striving, find endless source of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every sin. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how slow. Oh, how vast His love for us. So lift your eyes to Jesus. Pandang kepada Dia. Arise from dark and shame. His blood cries it is finished. Our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Kami memuji kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari gereja Tuhan. What now can separate us? Yeah. Can death or pain or fear? Dengan iman-Mu. We have this strong assurance in Christ we've been brought near, and in His strength we'll labor. His promises are hope. The spark His love has laid us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet,
Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita telah tiba pada minggu ke-46 dari perenungan katekismus. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saudara bersama-sama membaca jawaban dan ayat referensinya. Apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan dirancang Allah dari sejak semula agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup di dalam kasih, keintiman, dan kekudusan sebagai gambaran Kristus dan gerejanya. Ayatnya diambil dari Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Silakan duduk. Tahun ini kita banyak mendengar berita perceraian dari public figure ataupun artis. Salah satu di antaranya kalau Bapak Ibu ingat, netizen menjuluki hari pernikahannya sebagai hari patah hati nasional. Kehidupan pernikahannya didambakan begitu banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Tahun ini kita mendengar berita perceraian itu datang. Tentunya saat ini saya sedang tidak menjadi presenter infotainment ya saudara. Tetapi kita akan sama-sama melihat apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan. Pernikahan sebenarnya bukan kontrak sosial yang dibuat oleh manusia. Ini adalah lembaga yang Tuhan ciptakan pertama kali di dunia. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita adalah hal yang dikehendaki oleh Allah untuk membentuk sebuah keluarga. John Piper memiliki definisi yang indah mengenai pernikahan. Ia mengatakan bahwa menurut firman Tuhan, pernikahan adalah pekerjaan Allah. Dan tujuan pernikahan itu adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada kebahagiaan pernikahan kita di dunia. Ternyata pernikahan kita bukan segalanya. Dia tidak menentukan tujuan hidup kita, tidak menentukan kebahagiaan kita di dunia. Alkitab memberitahu kita bahwa pernikahan di bumi sejatinya adalah sebuah cicipan, teaser, atau trailer dari sebuah film. Yaitu bayangan dari pernikahan yang sejati. Pernikahan yang sejati dan yang paling indah terjadi antara Kristus dengan kita, gerejanya. Alkitab memulai dengan cerita pernikahan pertama antara Adam dan Hawa, tetapi puncaknya dalam kitab Wahyu dengan gambaran Kristus yang menikahi gerejanya. Ini adalah realitas yang paling agung yang digambarkan oleh semua pernikahan di dunia. Melalui Alkitab, sesungguhnya kita dapat melihat kisah kasih terbesar dan teragung yang pernah ada. Dan berbeda dengan pernikahan kita di dunia ini yang bisa diakhiri oleh kematian. Pernikahan antara Kristus dan gereja tidak akan pernah berakhir. Kristus bahkan rela mati, disalib agar kita bisa menjadi bagian dari pernikahan abadi ini dan bersatu dengannya selamanya. Itulah yang membuat pernikahan kita begitu istimewa. Di dalam hati kita, bukankah kita selalu merindukan komitmen yang dalam, kasih yang tidak pernah habis. Tentunya keinginan ini bukan hanya sekedar khayalan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi semuanya ini berakar dari kekosongan hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Hanya di dalam Kristus, mempelai kita yang sesungguhnya, kita menemukan kasih sejati yang tidak akan kita dapatkan dari siapapun juga di dunia ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pertobatan.
Mari kita ingat-ingat kembali dalam hati kita, apakah kita masih menggunakan kebahagiaan pernikahan sebagai berhala kita? Dan apakah selama ini kita merasa kasih Kristus itu sudah cukup bagi kita? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau mengasihi kami pada saat kami ini sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Ampuni kami Tuhan, yang mungkin sering lupa, sering merasa bahwa kasih-Mu itu tidak cukup buat kami. Padahal itu lebih dari cukup. Tolong kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri, untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai mempelai kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon perenungan katekismus pada hari ini, mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bahwa ini menjadi doa kita. Kami memuji kasih-Mu hari ini Tuhan. Kasih apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap Kau telah datang, turun ke dunia yang Kau cinta. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar Kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Coba Tuhan, kasih apa bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya membuatku hidup. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Karena pengorbanan-Mu kami hidup Tuhan. Kau juru selamat kami. Angkat suara-Mu. Kasih apa sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kumuh. Bagi
Mari gereja Tuhan, angkat suaramu. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Biarlah kasih dan kerendahan hati yang sudah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami Tuhan, itu melandasi bagaimana kami memahami arti kasih, arti kesetiaan, arti pengampunan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pernikahan kami, dan dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kehidupan pernikahan kami Tuhan, keluarga kami mempermuliakan nama-Mu. Amin. Kasih-Mu yang menebus setiap kami Tuhan. Kau turun di dalam kegelapan dan gugur. Kaulah terang bagi hidup kami yang menyelamatkan kami. Kau Yesus memulai hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara hari ini sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Amin. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai Karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku
memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagiku. Pada hatimu angkat suaramu katakan, sekarang ku memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karyamu itulah menjadi pengharapan kami. Mujizat yang terbesar Tuhan saat Engkau datang di dalam kegelapan. Datang dalam kubur untuk menebus setiap kami. Sehingga kami yang terpisah daripada Allah telah Engkau satukan dengan pengorbanan, kematian dan kebangkitan-Mu. Engkaulah cahaya dan terang dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jika Engkau telah memulai hal yang baik, yaitu keselamatan dalam diri kami, maka kami percaya sepenuhnya dengan iman kami bahwa setiap perjalanan hidup kami, pernikahan kami, hubungan kami, pekerjaan kami, hidup kami, kami percaya Engkau akan menyertai, Engkau akan bersama-sama dengan kami di dalam musim hidup apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalibrasi setiap hati kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa memahami firman-Mu. Dan terlebih bantu kami agar firman-Mu itu bisa mengubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu bisa mengubah hati kami. Dan biar kami selalu memandang karya Kristus yang sudah selesai Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih dengan segala ucapan syukur kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi tibalah saatnya untuk kami memberikan persembahan. Melalui persembahan ini, ajar kami Tuhan supaya kami memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, karena Engkau telah melayani kami terlebih dahulu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini, Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas perkabaran Injil di dunia ini dalam Gibeon Church. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Shalom Jemaat Gibeon, kembali lagi bersama saya Melita. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan informasi yang perlu Anda ketahui seputar Gibeon Church. Kami ingin mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir atau baru-baru ini bergabung di Gibeon Church. Setelah ibadah, jangan langsung pulang. Anda dapat mampir ke Connect Booth yang berada di lobi gereja.
Di sana, Anda bisa berkenalan lebih dekat dengan para pastors dan leaders, ngobrol santai, serta mengetahui lebih banyak tentang Gibeon, mulai dari care group, event, hingga berbagai kegiatan lainnya. Seperti yang kita ketahui, Gibeon Church memiliki aplikasi yang memudahkan kita untuk tetap up to date mengenai event di Gibeon Church. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan notifikasi renungan harian yang bisa membantu Anda untuk melakukan perenungan Injil setiap harinya. Anda dapat langsung download Gibeon App melalui Play Store maupun App Store. Tahun ini Gibeon Church mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah Sing 2025 yang terinspirasi dari Sing Conference oleh Kate dan Christy Getty. Tahun ini, mereka mengambil tema From Generation to Generation. Acara ini menyoroti bagaimana pemuritan lintas generasi mulai dari anak hingga lanjut usia yang dapat dilakukan melalui lagu-lagu rohani yang berpusat pada Injil dan penuh kebenaran. Banyak orang mengira him itu kuno, padahal maknanya kaya, relevan, dan bahkan terus ditulis di masa kini untuk menolong jemaat menyembah dengan pengertian yang benar. Temukan kembali keindahan himne yang meneguhkan hati di Sing 2025 pada Sabtu 22 November 2025 pukul 9 pagi hingga 5 sore di Gibeon Church. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut ini karena hari ini pendaftaran akan ditutup. Dapatkan info selengkapnya di Instagram wow.ministry. Ingin menggali lebih dalam tentang kekristenan? Kami menyiapkan beragam buku pilihan yang dapat membantu Anda memahami dan memperdalam doktrin iman yang benar. Setelah ibadah ini, jangan lupa kunjungi booth buku di lobi gereja dan temukan bacaan yang akan memperkaya perjalanan rohani Anda. Informasi tadi adalah informasi terakhir untuk menutup Weekly News hari ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Sunday, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama-sama dengan kami, saya ingin mengucapkan selamat datang, dan bagi saudara yang join secara live streaming, thank you for tuning in bersama-sama dengan Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, di dalam rangkaian sermon series kita The Gospel in Prayer from Abraham to Jesus, hari ini saudara tema kita ialah doa Paulus mengalami kuasa dan kasih Kristus. Saya coba bantu kita untuk mengingat kembali saudara, kalau kita tracing khotbah sermon series kita kali ini. Yang pertama kita belajar tentang doa Abraham untuk kota, lalu kita belajar tentang doa Yakub saat dia bergulat dengan Allah, lalu ada doa Musa tentang penyertaan Allah, doa Hana berjumpa dengan Tuhan di tengah pahitnya realita, dan doa Heman yang minggu lalu di tengah kegelapan jiwa. Nah, semua itu adalah tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di perjanjian baru, yaitu Paulus. Dan saya ingin mengajak saudara untuk membaca bersama-sama dari surat Efesus, pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai terlebih dahulu, lalu kemudian kita bersama-sama membaca ayat yang berikutnya. Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam. Ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca dan yang merenungkan dan yang serta dimampukan untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, saya ingin memulai perenungan kita hari ini, saudara, dengan sebuah pertanyaan sederhana.
menurut Anda kenapa doa itu penting? Kita sudah belajar tentang doa beberapa minggu ini. Sekarang saya pengen tanya kepada saudara, apa sih pentingnya doa? Kenapa doa itu penting? Kalau boleh jujur saudara, kita mungkin akan bilang begini, doa itu penting karena lewat doa saya itu bisa bicara dengan Tuhan. Karena apa? Karena doa itu seringkali membuat hati saya tenang. Karena doa itu punya kuasa, pastor. Karena doa itu nafas hidup orang percaya. Ini statement daripada John Calvin. Karena doa mungkin menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Semakin sering kita berdoa, kita disebut sebagai orang-orang yang beriman. Karena doa seringkali membentuk karakter kita. Karena doa seringkali menjaga kita itu bisa tetap waras di tengah tekanan hidup. Karena doa juga menolong kita untuk bisa mengampuni orang lain. Saudara, ini hal-hal yang mungkin kita bisa ungkapkan dengan mudah. Tetapi pertanyaan selanjutnya yang perlu kita pikirkan lebih jauh ialah, apakah doa itu benar-benar penting bagi Anda? Jangan-jangan kalau kita mau jujur, doa itu baru jadi penting kalau kita punya kepentingan. Seringkali kita berdoa waktu ada masalah, tapi kita mulai berhenti waktu semua sudah baik-baik saja. Seringkali kita berdoa waktu kita lagi butuh sesuatu, tapi kita lupa waktu kita sudah mendapatkan itu semua. Nah, disinilah sebetulnya ada persoalan yang besar tentang doa. Sudah ada sebuah jurang yang besar antara apa yang kita ketahui tentang doa dan bagaimana kita benar-benar hidup di dalam doa. Artinya kita tahu doa itu penting, tapi kita tidak benar-benar mengalami kuasa doa itu. Dan itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya di dalam pasal 3 ayat 14-21 tadi, Paulus tidak sekedar mengajar jemaat di Efesus dan tentunya kita untuk berdoa, tetapi Paulus menunjukkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang vital bagi kehidupan rohani setiap orang percaya. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada saudara 4 hal dari Efesus 3 ayat 14-21. Yang pertama ialah fokus di dalam doa, yaitu berserah kepada Bapa. Yang kedua, kekuatan di dalam berdoa ialah dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, tujuan di dalam berdoa mengalami kasih Kristus. Dan yang terakhir, dasar di dalam berdoa yaitu Injil Yesus Kristus. Nah, kalau saudara membaca Efesus pasal 3 ayat 14-21, saudara akan melihat sebuah keindahan tentang Trinitas di sana. Jadi kalau saudara membaca secara baik, secara detail pasal atau perikop yang tadi kita baca, saudara akan menemukan bagaimana Rasul Paulus menunjukkan karya Tritunggal itu di dalam doa. Dan ini akan menolong kita untuk melihat doa itu penting dan menghidupi kehidupan doa. Saudara, mari kita lihat kepada poin yang pertama, fokus di dalam berdoa, yaitu berserah kepada Bapa. Sama-sama katakan berserah kepada Bapa. Soalnya di dalam ayat 14, tadi dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saya suka dengan terjemahan dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini yang menerjemahkan ayat ini dengan mengatakan oleh sebab itulah saya berlutut di hadapan Bapa. Saudara, kenapa saya ingin meng-highlight kalimat saya berlutut? Karena di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, doa itu biasanya dilakukan sambil berdiri. Mungkin di dalam budaya kita tidak terbiasa untuk melakukan itu. Tetapi di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, doa itu pada umumnya dilakukan dengan berdiri. Bukan berlutut atau bersujud. Saya kasih contoh, ketika Yesus kemudian berkata kepada para muridnya di dalam Markus 11 ayat 25, di sana dikatakan, dan jika kamu apa? Berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ada banyak
bukti-bukti di Alkitab yang menunjukkan pada waktu itu doa dilakukan dengan cara berdiri. Tetapi ketika Paulus mengatakan, aku sujud, aku berlutut, ini menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Jadi waktu dikatakan sebetulnya oleh sebab itulah saya berlutut di hadapan Bapa, saya menangkap ada sebuah emosi yang intens dari Rasul Paulus ketika dia berdoa di sana. Jadi dia tidak hanya sekedar berdoa sebagai formalitas, tetapi ada sebuah emosi yang terlibat di dalam doa itu. Saudara, kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Kita coba compare dengan beberapa kejadian di Alkitab yang menunjukkan tokoh-tokoh yang berlutut ketika berdoa. Coba perhatikan di dalam 2 Tawarik 6 ayat 13 yang menunjukkan ketika itu Salomo datang berdoa dan berlutut di hadapan segenap umat Israel. Sambil apa? Dia menadahkan tangannya ke langit waktu penahbisan bait suci. Sudah ada sebuah emosi yang intens di sana. Kita juga lihat bagaimana Yesus satu kali di dalam Markus 14 ayat 35-36. Dia merebahkan dirinya ke tanah. Sebuah postur berlutut. Di mana? Di Taman Getsemani. Kapan itu? Sebelum dia menghadap kepada salib. Satu contoh lagi saudara. Paulus sendiri ketika dia hendak berpisah dengan para jemaat dan penatua di kota Efesus. Di dalam catatan Kisah Rasul 20 ayat 36-38. Saudara nanti bisa baca di rumah saudara. Di sana ditunjukkan Paulus itu berlutut dan berdoa. Jadi ketiga contoh ini menunjukkan bahwa seringkali sikap berlutut itu punya muatan emosi yang sangat intens. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tony Merida di dalam komentarinya Exalting Jesus in Ephesians. Dia mengatakan kalimat ini, setiap kali seseorang berlutut dalam doa di Alkitab, itu menandakan kerendahan hati yang mendalam dan emosi yang tulus di hadapan Allah. Kalau saya berhenti di sini saudara, akan sangat berbahaya kemudian kita menganggap bahwa doa dengan postur berlutut itu yang paling alkitabiah. Tapi saya nggak ingin membawa saudara di dalam konteks dan pemahaman seperti ini. Karena apa? Karena yang terpenting sebetulnya bukan sekedar sikap berlututnya. Tetapi siapa? Tetapi kepada siapa kita berlutut. Nah sebelum kita lebih jauh lagi saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya diingatkan begini saudara. Bahwa ternyata setiap hari kita ini bisa jadi itu berlutut di hadapan sesuatu yang kita anggap bisa memberi makna di dalam hidup kita. Mungkin kita berlutut di hadapan karir kita dengan berharap kalau karir kita makin baik, kita mendapat pengakuan, kita diakui orang, dan kita merasa cukup. Mungkin sebagian kita berlutut di hadapan pengejaran akan cinta. Kita berharap hubungan itu bisa menjadi penyelamat dan sumber kebahagiaan kita. Tapi mungkin juga ada yang berlutut di hadapan media sosial, di mana like dan view itu menjadi ukuran nilai diri kita. Tapi tidak sedikit yang mungkin berlutut di hadapan ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan seperti saya. Yang tanpa sadar itu seringkali menjadi tuan atas hati saya. Intinya saudara, waktu kita menaruh harapan tertinggi, rasa aman kita, identitas kita pada sesuatu selain Allah, maka sebenarnya kita sedang berlutut pada ilah-ilah palsu yang kita yakini bisa memberikan rasa aman, penerimaan, dan kepuasan dalam hidup kita. Padahal kita tahu hanya Allah yang sanggup memberikannya. Saudara, tapi berbeda sekali dengan apa yang Paulus lakukan. Waktu Paulus berlutut, dia berlutut kepada Bapa. Jadi ini bukan sekedar sebuah postur tubuh. Ini adalah sebuah pernyataan iman. Pernyataan iman yang lantang dari Paulus. Seolah-olah dia sedang berkata, aku tahu kepada siapa aku tunduk. Aku tahu siapa yang memegang kendali.
Aku tahu siapa yang menjadi sumber hidupku. So, maka dari itu waktu kita datang kepada Bapa di dalam doa, sudah seharusnya kita bisa berkata, Tuhan, aku bukan penguasa hidupku, Engkaulah pusatnya. Tapi berapa banyak dari kita yang seringkali menjadikan doa itu berpusat kepada diri kita. Berapa banyak kita ketika berdoa, ujung-ujungnya untuk kepuasan diri kita. Dan waktu saya merenungkan ini saudara, waktu Paulus sujud kepada Bapa, itu sebetulnya menunjukkan dua pesan yang sangat kuat. Yang pertama, Paulus menyadari ketidaklayakannya di hadapan kemuliaan Bapa. Tetapi pada saat yang sama ketika Paulus itu bersujud di hadapan Bapa, dia meyakini akan kedekatan dan pemeliharaan Bapa. Tahukah saudara waktu Paulus menuliskan ayat 14 ini? Ayat ini sebetulnya sangat dekat kaitannya dengan apa yang dia katakan pada ayat selanjutnya di dalam ayat 15. Coba perhatikan ini. Di situ dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. So di dalam bahasa Yunani kata Bapa itu memakai satu kata yaitu patera. Lalu ayat 15 dia katakan yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Soalnya kata turunan di dalam terjemahan baru Alkitab kita sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai family, keluarga. Yang di dalam bahasa Yunani sebetulnya memakai akar kata yaitu patria. Nah waktu saya membaca ini saudara, saya menjumpai Paulus itu seperti sedang menggunakan permainan kata antara patera, bapa dan patria, keluarga. Untuk menegaskan satu kebenaran. Bahwa seluruh keluarga Allah, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Bapa surgawi. Dengan kata lain, saudara, Paulus bukan hanya berlutut di hadapan Allah yang maha kuasa, tetapi di hadapan Bapa yang mengasihi dan menamai semua anak-anaknya. Dialah Bapa yang memberi kita identitas, rasa aman bagi setiap kita sebagai satu keluarga. Itulah sebabnya saudara saya suka dengan apa yang dikatakan oleh J.D. Greear di dalam bukunya tentang doa yang berjudul Just Us. Dia mengatakan kalimat ini, jika engkau telah menerima Kristus, engkau telah menjadi bagian dari keluarga Allah dan itu final. Menyadari bahwa Allah adalah Bapamu memberi keyakinan yang kokoh untuk berdoa di tengah penderitaan. Engkau tidak perlu datang dengan takut atau membuktikan kebaikanmu. Engkau hanya perlu datang kepadanya dan berkata, Bapa. Itulah sebabnya waktu kita membaca dan melihat doa Bapa kami. Itu dimulai dengan kata Bapa kami yang ada di surga. Itu menunjukkan sebuah kemahakuasaan bahwa dia ada di surga, dia melampaui kita semua, tapi pada saat yang sama, dia itu Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang menyebut nama kita satu persatu. Saudara, apa implikasi daripada kebenaran ini? Saudara, seharusnya fokus doa kita sekarang itu berbicara tentang kesadaran kita akan siapa kita itu di hadapan Allah. Bahwa kita enggak layak, tapi kita diterima. Kita tidak berlutut karena kita kuat. Tapi karena kita sadar bahwa kita lemah dan betapa besar kasih karunia yang menopang hidup kita. Ini akan menimbulkan sebuah sikap kerendahan hati dari kita semua. Tapi pada saat yang sama, keyakinan itu akan melahirkan sebuah identitas di dalam diri kita. Bahwa kita ini yang tadinya musuh Allah, sekarang jadi anak-anaknya. Hari ini kita bisa mendekat kepada Bapa di dalam doa karena kita tahu Dia Allah yang peduli dan memelihara setiap kita. Ini memberikan ketenangan di dalam hati kita. Jadi dengan kata lain, kalau boleh saya simpulkan, ketika kita berdoa dengan berlutut, berserah penuh kepada Bapa, itu artinya kita dapat datang berdoa dengan tunduk. Tapi pada saat yang sama kita bisa tenang di hadapannya.
Tunduk dengan rendah hati karena kita mengenal kebesarannya. Dia adalah Allah yang mencipta segala sesuatu, Dia Allah yang maha kuasa. Tapi pada saat yang sama, kita tenang. Karena kita datang kepada Bapa yang menerima kita dengan kasih. Inilah yang menjadi keunikan kekristenan. Saudara, agama-agama lain menunjukkan kalau kita datang berdoa itu kita perlu datang dengan takut. Tapi pada sisi yang lain ada juga yang agak kurang ajar. Tapi kekristenan menunjukkan kita ada di dalam dua hal itu pada saat yang bersamaan. Kita bisa tunduk dan tenang, dan inilah keseimbangan yang sangat indah di dalam doa. Tapi keduanya sebetulnya tidak akan bertahan tanpa kuasa yang menopangnya dari dalam. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus, sumber kekuatan sejati di dalam doa kita. Inilah poin yang kedua, kekuatan di dalam berdoa dikuatkan oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan dikuatkan oleh Roh Kudus. Surah ayat 16 itu mengatakan demikian, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, seolah-olah Paulus menunjukkan sebuah transisi yang sangat berbeda di dalam ayat 14 dan 15. Dia berdoa dengan berlutut kepada Bapa. Dia yakin bahwa Bapa ini adalah Bapa yang mengenal pribadinya, mengenal dirinya. Tapi tiba-tiba Paulus berkata, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Sebetulnya apa yang sedang Paulus ingin katakan di sini? Ada seorang penafsir yang namanya James Montgomery Boyce, dia mengatakan kalimat ini. Paulus sebetulnya di sini sedang berbicara tentang penderitaan. Dan mungkin karena itulah dia berdoa dengan permohonan supaya orang-orang percaya di Efesus dikuatkan oleh Roh Allah. Penderitaan yang dimaksudkan Paulus kemungkinan besar ada dua. Yang pertama adalah penderitaan yang dia alami sendiri. Kita tahu saudara waktu dia menulis surat Efesus ini kira-kira di tahun 60 sampai 62 Masehi pada waktu itu, Paulus waktu itu sedang berada di dalam kondisi tahanan. Dia menjadi seorang tahanan di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu. Otomatis saudara dia menulisnya di dalam kondisi yang tidak nyaman. Itulah sebabnya dia berkata di dalam ayat 16 tadi, biarlah kekayaan kemuliaannya itu menguatkan, meneguhkan kamu. Ini berbicara kepada dirinya sendiri juga, tetapi pada saat yang sama dia tahu jemaat di Efesus, orang-orang percaya di Efesus pada waktu itu mengalami tekanan sosial dan spiritual. Kita tahu saudara kota Efesus adalah kota tempat pemujaan berhala pada waktu itu. Ada begitu banyak kuil-kuil di sana. Orang-orang Kristen mungkin mendapatkan tekanan, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengalami tekanan secara spiritual. Itulah sebabnya kalau saudara membaca Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, Paulus menuliskan supaya jemaat di Efesus tahu bahwa perjuangan mereka bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, pemerintah, dan roh jahat di udara. Jadi dengan kata lain, waktu Paulus menaikkan doa ini, fokus doa Paulus bukanlah supaya penderitaan itu hilang. Saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh meminta supaya penderitaan kita lepas. Tapi coba perhatikan kembali. Paulus tidak sekedar meminta itu. Paulus juga tidak berdoa supaya jemaat di Efesus hidupnya menjadi lebih ringan di dalam menghadapi penderitaan. Tetapi Paulus minta supaya hati jemaat pada waktu itu jadi kuat melalui kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Saudara, kenapa ini penting? Karena sebetulnya Tuhan itu tahu persis bahwa masalah terbesar di dalam hidup kita itu bukan penderitaan yang datang dari luar, tetapi kelemahan kita yang ada di dalam. Saya jelaskan saudara. Kita itu sering berdoa supaya Tuhan itu mengubah keadaan kita. Betul? Kita minta sama Tuhan untuk pekerjaan kita yang lagi seret, yang lagi sulit, supaya Tuhan bukakan jalan. Salah enggak? Enggak. Kita juga seringkali minta supaya hubungan kita yang retak di dalam relasi satu sama lain juga dipulihkan. Salah enggak? Enggak.
Seringkali kita juga minta sebetulnya kalau kita lagi sakit, kita bisa disembuhkan. Salah enggak? Enggak. Tapi Paulus di sini menunjukkan sebuah doa yang berbeda. Doa yang meminta supaya Tuhan mengubah diri kita di tengah keadaan itu. Sebab persoalan utama yang kita hadapi sebetulnya bukan tekanan dari luar, melainkan kerapuhan hati kita. Kita sering kehabisan kekuatan bukan karena beban hidup yang terlalu berat, tapi karena hati kita yang rapuh, yang terlalu lemah untuk menanggungnya. Itulah sebabnya saudara, Paulus di sini berdoa supaya kita dikuatkan dari dalam. Oleh siapa? Roh Kudus yang memberikan ketahanan, pengharapan, dan keberanian bagi kita untuk bisa berjalan bahkan waktu keadaan hidup kita nggak berubah. Saya suka dengan apa yang dituliskan oleh Tim Keller di dalam bukunya tentang doa. Dia mengatakan kalimat ini. Ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau akan merasakan tangan Bapa yang menopangmu. Itu adalah jaminan tentang siapa dirimu. Roh Kudus memampukanmu berkata, jika pribadi yang maha kuasa mengasihiku, berkenan kepadaku, rela menempuh segalanya untuk menyelamatkanku, tidak akan pernah melepaskanku dan akan menyempurnakanku. Jika semua itu benar, mengapa aku harus khawatir? Kesadaran ini melahirkan sukacita, ketenangan, dan hilangnya rasa takut maupun rendah diri. Saudara, poin ini sangat vital sekali. Karena kehadiran Roh Kudus itu melahirkan sukacita, ketenangan di dalam batin kita. Sehingga waktu kita menghadapi penderitaan, kesukaran, kesulitan, kita nggak takut. Tapi pada saat yang sama kita tidak jatuh. Karena kita tahu kita ditopang dari dalam. Apa sih implikasi dari poin ini, saudara? Saya pengen bilang begini, bukan motivasi dari luar. Bukan juga kata-kata yang positif atau positive thinking. Juga bukan self-discipline yang menguatkan kita di dalam menjalani hidup. Tetapi hanya karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dialah yang benar-benar menguatkan hati kita. Yang setuju katakan amin. Dan inilah yang jadi kekuatan kita waktu berdoa. Hanya kuasa Roh Kuduslah kita kuat. Doa itu akhirnya bukan lagi jadi sekedar kata-kata, tapi sebuah pengalaman hidup yang nyata. Akhirnya kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam batin kita waktu berdoa itu mengubah apa yang kita ketahui tentang Allah menjadi sesuatu yang kita alami bersama Allah. Saya ingat perkataan dari Tim Keller dalam bukunya Prayer. Dia mengatakan kalimat ini. Prayer turns theology into experience. Doa itu mengubah pemahaman teologi kita menjadi pengalaman bersama Allah. Dan ini terjadi karena apa, saudara? Karena karya Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu menjadikan semua kebenaran tentang Allah yang tadinya kita hanya ketahui secara intelektual, menjadi pengalaman yang hidup, di mana kita bisa merasakan kehadirannya di dalam setiap langkah kita. Jadi kita bukan hanya bicara tentang Injil, kita hanya tahu mengartikulasikan Injil, tapi Injil betul-betul merembesi setiap hati kita. Karena apa? Karena karya Roh Kudus yang berdiam di dalam batin kita. Jadi waktu kita bisa menghidupi Injil, kita nggak bisa bilang karena aku tahu Injil. Tapi itu karena semata-mata karya Allah Roh Kudus di dalam diri kita. Dan waktu Roh Kudus menjadikan kebenaran tentang Allah itu menjadi sebuah pengalaman yang hidup. Doa itu akhirnya membawa kita kepada pengalaman yang lebih dalam lagi. Yaitu kita mengalami kasih Kristus yang mengubahkan kita. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Tujuan di dalam berdoa ialah mengalami kasih Kristus. Sama-sama katakan mengalami kasih Kristus. Saudara, ayat 17 lebih lanjut mengatakan demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang di dalam ayat ini ialah, apa sih artinya Kristus itu diam di dalam hati kita? Saudara, kalau kita menelusuri Alkitab, kata hati di dalam Alkitab itu bukan sekedar emosi atau perasaan. Yang dimana kita sering mengatakan bahwa aku ini sakit hati. Artinya ada emosi keterlukaan di sana. Hati saya lagi tidak baik-baik saja. Seolah-olah kita menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terganggu dengan emosi kita atau perasaan kita. Tapi kalau saudara menyelidiki Alkitab, saudara akan menemukan hati itu bukan hanya bicara tentang emosi atau perasaan. Tapi hati itu bicara tentang pusat kendali hidup kita. Saudara, saya kutip perkataan dari seorang penulis buku yang bernama Dallas Willard dalam bukunya Renovation of the Heart. Dia mengatakan kalimat ini, hati manusia adalah pusat kendali kehidupan manusia. Hati adalah tempat keputusan dan pilihan dibuat untuk seluruh diri seseorang. Jadi waktu Paulus bicara bahwa Kristus itu diam di dalam hati kita, Paulus seolah-olah ingin mengatakan dan berdoa supaya Kristus itu menjadi penguasa di seluruh kendali hidup kita. Kristus seharusnya mempengaruhi keinginan kita, pikiran kita, kehendak kita, bahkan emosi kita. Dan kalau saudara menyelidiki lebih jauh di dalam teks ini, saudara akan menemukan di dalam ayat 17 tadi, kata diam sebetulnya secara harafiah itu artinya membuat rumah. Jadi waktu Paulus berdoa sehingga iman jemaat di Efesus dan kita semua orang-orang percaya, di mana Kristus itu diam di dalam hati kita, Paulus pengen bilang, Kristus itu bukan sekedar pengen mampir di dalam hidupmu, tapi dia ingin tinggal diam selamanya. Dan inilah yang Paulus doakan, supaya Kristus itu tinggal di pusat hati setiap orang percaya, mengontrol hidup kita. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Kristus benar-benar tinggal di dalam hati kita? Mungkin saudara bilang, saya sudah kenal Kristus kok pastor. Saudara tahu Paulus menuliskan doa ini kepada siapa? Orang-orang percaya di Efesus. Seolah-olah Paulus pengen bilang, ya kamu kenal Kristus, tapi benarkah Kristus itu tinggal di dalam hatimu? Kalau saya boleh berikan contoh yang sederhana kepada saudara, anggaplah ini gambar denah rumah saudara. Nggak usah terganggu dengan detailnya di sana, saudara. Saya cuma ambil gambar di internet dan saya taruh di sana untuk menunjukkan sebuah ilustrasi. Saudara, anggaplah begini, ada sahabat dekat saudara yang kemudian lagi datang berkunjung di penghujung tahun ini ke Surabaya dan bilang sama saudara, aku boleh enggak nginep di rumah kamu? Nah biasanya kalau budaya orang timur seperti kita, kalau ada sahabat yang dekat datang dan bilang aku boleh enggak tinggal di rumahmu, lalu waktu dia datang biasanya kita bilang apa saudara? Boleh. Anggap rumah sendiri ya. Tapi begini saudara, saya yakin yang Anda maksudkan ialah kamar tamu itu jadi bagianmu. Kamu bisa menganggap kamar itu rumahmu sendiri. Saudara tidak akan mengatakan bahwa seluruh rumah ini adalah milikmu. Betul bukan? Seolah-olah di mana dia bisa masuk ke kamar saudara, buka lemari saudara, bahkan pakai baju saudara. Kita juga tentu tidak ingin supaya dia memeriksa seluruh bagian rumah dan tahu kalau ternyata ada bagian-bagian yang berantakan di rumah kita. Jadi waktu kita bilang anggap rumah sendiri ya, pesannya bukan tentang ini rumahmu. Kamu boleh masuk kemana aja. Kita pengen bilang kamar itu rumahmu. Udah jangan utak-atik di situ aja. Tapi tahukah saudara, kita seringkali memperlakukan Kristus juga demikian. Seringkali kita bilang, Tuhan hatiku ini adalah rumahmu. Tapi kita memperlakukannya seperti tamu di rumah.
kita bilang Tuhan boleh tinggal di satu ruangan, tapi sisanya jangan diapa-apain. Dan saya tahu sekalipun Kristus punya otoritas dan kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali kita takut dia melihat kekacauan, debu, atau bagian hidup kita yang kotor. Kristus sejatinya ingin buat rumah di dalam seluruh hati kita, bukan hanya tinggal di satu kamar hati kita. Dia ingin punya akses melihat semua kekacauan dan membersihkannya. Sekalipun dia sanggup untuk ini. Dia sanggup untuk melakukan itu. Tapi saya percaya dia bukan Allah yang otoriter. Dia Allah yang penuh kuasa, tapi pada saat yang sama dia Allah yang penuh kasih. Dia ingin mengganti pikiran-pikiran kita yang menyimpang dengan kebenaran firman-Nya. Dia ingin mengganti nafsu kita yang salah dengan buah roh. Dia ingin mengganti kegiatan-kegiatan kita yang sia-sia dengan pekerjaan untuk kerajaan Allah. Dan ini yang Paulus maksud waktu dia berdoa, supaya Kristus itu diam di dalam hati kita. Paulus berdoa supaya Kristus jadi pusat pikiran kita, keinginan kita, emosi kita, dan penguasa atas seluruh hidup kita, bukan hanya sebagian. Dan ayat 18-19 Paulus kemudian melanjutkan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, kata kepenuhan Allah sebetulnya menunjukkan biarlah Kristus tinggal secara utuh di dalam hidupmu. Jadi waktu Paulus berdoa supaya kita mengetahui kasih Kristus, dia bukan hanya berdoa supaya kita tahu itu secara intelektual, tapi kita mengalaminya di dalam perjalanan iman kita, masuk di dalam hati kita. Dan itulah sebabnya dia pakai sebuah dimensi lebar, panjang, tinggi, dan dalam untuk menjelaskan betapa Kristus itu mengasihi kita. Seorang penafsir yang namanya Ken Hughes, dia mengatakan kalimat ini, kasih yang lebar itu untuk merangkul seluruh dunia. Kasih yang panjang itu bertahan selamanya, kekal. Kasih yang tinggi itu untuk membawa kita ke surga. Dan kasih yang dalam itu untuk menjangkau kita yang paling berdosa. Dan 4 elemen ini saudara, dimensi ini menggambarkan kasih Kristus yang tidak terbatas, yang tidak terselami. Dan sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan kita, ini adalah sebuah kebenaran yang perlu kita yakini setiap hari. Tapi celakanya saudara, seringkali kita itu mengukur kasih Allah dari pengalaman kita. Kita itu merasa dikasihi waktu hidup kita nyaman, waktu hidup kita diberkati. Kita itu akhirnya merasa Allah itu jauh, waktu apa? Waktu ada kesulitan. Dan itulah sebabnya waktu Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus, Paulus tahu supaya kita semua, jemaat di Efesus, saya dan saudara sebagai orang percaya hari ini, supaya kita tidak terjebak di dalam subjektivitas perasaan ini. Paulus menasihatkan supaya kita mengalami kasih Kristus itu bersama-sama dengan komunitas. Katakan sama-sama komunitas. Komunitas. Saudara, komunitas ini bukan produk Gibeon Church, bukan produk gereja, tapi komunitas ini adalah rancangan Allah yang baik bagi kita umatnya. Kok bisa saya simpulkan seperti ini? Coba perhatikan kembali ayat yang ke-18. Baca bagian yang di-highlight di sana. Di sana dikatakan aku berdoa supaya apa? Kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. So, kalimat ini menunjukkan nuansa yang sangat kental tentang komunitas. Istilah orang kudus di sini merujuk kepada semua orang yang sudah dibenarkan melalui iman mereka kepada penebusan Kristus yang sempurna di kayu salib. Dan ini menegaskan sebetulnya tidak ada lagi pembedaan antara rohaniawan yang kita seringkali anggap lebih kudus dan jemaat yang kurang.
Tidak ada lagi kelompok yang kita anggap lebih superior secara rohani. Karena kita semua adalah orang-orang yang dikuduskan. Itulah sebabnya saudara, setiap kita, termasuk saya, perlu semakin memahami kasih Kristus. Di mana? Di dalam komunitas. Pemahaman ini memberikan saya pengertian begini. Hari ini kita dipanggil bukan sekedar bersama-sama memahami kasih Kristus, melainkan memahami kasih itu di dalam kebersamaan. Hari ini kita bersama-sama melihat, mengenal kasih Kristus. Tapi panggilan berkomunitas lebih jauh daripada itu. Supaya kita memahami kasih itu di mana? Di dalam kebersamaan. Artinya, saudara, kebersama dengan orang percaya itulah yang membuat kita bisa mengetahui, belajar tentang kasih Kristus. Kita bisa merasakan kasih Kristus lewat apa? Tindakan mereka. Kita bisa merasakan kasih Kristus kapan? Waktu mungkin ada hal-hal yang dimana saudara lagi bergumul, lalu tiba-tiba ada sebuah pesan yang masuk. Apa kabar? Aku boleh enggak berdoa untuk kamu? Dan disitulah mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita bisa mengingat kembali tentang Allah yang setia, Kristus yang mengasihi kita. Seorang yang bernama John Stott, dia mengatakan kalimat ini, kasih adalah tanah tempat hidup orang percaya berakar. Kasih adalah fondasi tempat hidup orang percaya dibangun. Dengan kata lain, setiap orang percaya membutuhkan kasih Allah sebagai sumber hidup yang memberi kekuatan untuk bertahan di dalam kesulitan. Tapi pada saat yang sama, kasih Allah itu memberi rasa aman, memberi arah bagi kita dalam menghadapi ketidakpastian keadaan hidup kita. Dan Tuhan tahu, Tuhan menyediakan komunitas orang percaya sebagai sarana anugerah untuk kita mengalami dan merasakan kasih Kristus secara nyata. Tapi begini saudara, dari mana kita mendapatkan keberanian dan pengharapan untuk hidup seperti ini setiap hari? Dari mana kita punya kekuatan untuk hidup di dalam kasih bersama-sama di dalam komunitas? Nah inilah poin yang terakhir, yaitu dasar kita di dalam berdoa, Injil Yesus Kristus. Sama-sama katakan Injil Yesus Kristus. Saudara, saya memakai terjemahan sederhana Indonesia, khususnya untuk ayat 20 dan 21 di bagian kita yang terakhir. Di sana dikatakan, kita baca sama-sama, 2, 3. Aku percaya bahwa Engkau ya Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kami seluruh jemaat-Mu selalu memuliakan Engkau dan kiranya Engkau dipuji-puji oleh semua orang dari segala zaman karena Engkau sudah mengutus Kristus Yesus anak-Mu. Amin. Saudara, Paulus menutup doanya dengan kalimat yang biasa disebut sebagai doksologi. Doksologi sebetulnya berasal dari dua kata yaitu doksa, kemuliaan, dan logos atau logia, yaitu ucapan atau perkataan. Yang secara literal kita bisa katakan doksologi berarti ucapan kepada Allah karena kemuliaannya. Jadi waktu Paulus menutup doanya, Paulus tidak sekedar meminta atau memohon, tapi dia menempatkan puji-pujian akan kemuliaan Allah sebagai akhir dari doanya. Doksologi yang Paulus panjatkan di sini membuktikan bahwa doa Paulus bukan sekedar teori, tapi dia benar-benar mengalami apa yang Kristus sudah lakukan. Dan saya mau bilang kepada saudara begini, setiap pribadi yang sudah mengalami kasih Kristus tidak akan mungkin tinggal, tidak akan mungkin tidak meledak di dalam pujian dan pengagungan kepada Allah di dalam doanya. Seorang penafsir yang namanya Peter O'Brien, dia mengatakan kalimat, memberi kemuliaan kepada Allah bukan berarti menambahkan sesuatu kepadanya, melainkan pengakuan aktif atau pujian atas siapa dia sebenarnya, atau atas apa yang telah dia lakukan. Doksologi adalah penegasan, bukan sekedar harapan. Lalu pertanyaan selanjutnya saudara, apa sih yang Allah sudah lakukan? Ayat 21 sangat jelas dikatakan apa? Baca sama-sama yang berwarna merah di sana atau oranye di sana. 1, 2, 3. Karena Engkau sudah mengutus Kristus Yesus anak-Mu
Jadi lebih spesifik lagi pertanyaannya harusnya menjadi apa yang Kristus Yesus lakukan? Waktu kita menafsir bagian ini, saya ingin membawa kita untuk melihat konteksnya secara keseluruhan. Sebelum Paulus menaikkan doa kepada jemaat di Efesus, kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus, Paulus sebetulnya di pasal yang kedua sudah menunjukkan apa yang Kristus lakukan. Coba kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 13-18. Saya baca ya terlebih dahulu, kemudian saudara kita bergantian. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya, siapa? Kristus. Sebagai manusia, ia, Kristus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, ayat ini menunjukkan kembali karya Tritunggal secara jelas. Dan pada saat yang sama kita bisa melihat apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Ini menunjukkan sebuah berita Injil yang sangat jelas. Dan seorang teolog berkata bahwa berita Injil itu adalah berita tentang pendamaian. Tapi tahukah saudara, hal tentang pendamaian tidak akan terasa sebagai kabar baik Injil kalau kita belum jujur tentang kabar buruknya. Kita tidak akan menghargai damai dari Allah sampai kita menyadari betapa dalamnya permusuhan kita dengan Dia. Saudara, kita ini bukan orang yang tersesat. Kita adalah musuh Allah. Kita melawannya. Kita tidak menginginkannya. Kita mengabaikannya. Kita menolaknya. Bahkan kalau saudara membaca Yesaya 59 ayat yang kedua, dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, seorang musuh tidak mungkin datang mendekat untuk berdamai. Seorang musuh tidak mungkin datang untuk menuntut damai. Seorang musuh tidak mungkin datang untuk memulihkan hubungan. Dan kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang hanya adil, maka kita pasti binasa. Kalau Dia hanya Allah yang kudus, maka kita pasti hangus karena kekudusannya. Kalau Dia hanya Allah yang murka, maka hari ini kita sebagai musuh Allah tidak akan punya pengharapan akan masa depan. Tapi disinilah keindahan Injil. Melalui Kristus, Allah melakukan apa yang kita sebagai musuh tidak dapat lakukan dan yang tidak layak kita terima. Apa yang Allah lakukan? Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang sebagai manusia, taat, bahkan sampai mati. Di mana? Di atas kayu salib. Di salib, Yesus mengenakan status kita sebagai musuh Allah, supaya hari ini kita mengenakan statusnya sebagai anak-anak yang diterima Allah. Di salib, Yesus masuk ke dalam murka yang paling gelap, yang harusnya jadi bagian kita, supaya hari ini kita bisa hidup di dalam damai dan terangnya. Di salib, Yesus rela kehilangan kedekatannya dengan Bapa. Dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini, waktu kita berseru, kita tahu Dia Allah yang mendengar kita.
Supaya hari ini kita memiliki keintiman yang tidak akan pernah hilang lagi. Di salib, Yesus membiarkan tubuhnya dihancurkan. Supaya hari ini setiap relasi yang retak dengan Allah dan sesama itu bisa dipulihkan. Dan inilah berita Injil, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Wow. This is the gospel. Jadi waktu kita bicara pendamaian, ini bukan sesuatu yang kita capai. Bukan sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi sesuatu yang Kristus sudah kerjakan dan selesaikan. Berita Injil bukan tentang apa yang kita capai untuk Allah. Tapi tentang apa yang Kristus selesaikan di atas kayu salib. Dan hanya di dalam Injil kita menemukan berita bahwa Allah yang kita lawan justru mengasihi kita. Allah yang kita kecewakan justru memeluk kita. Allah yang kita abaikan justru memanggil nama kita. Allah yang kita jauhi justru mendekat kepada kita. Dan itulah sebabnya saudara, hari ini doa kita punya dasar yang kokoh. Sehingga waktu kita berdoa, kita dapat datang kepada Bapa tanpa rasa takut karena kita sudah diampuni. Waktu kita berdoa, kita mengalami kekuatan dan sukacita karena kita tahu Roh Kudus berdiam di dalam kita. Waktu kita berdoa hari ini, kita yakin doa kita didengar karena sekarang ini kita bukan lagi musuh Allah, melainkan anak-anak Allah melalui karya Kristus. Inilah karya sempurna Allah Tritunggal di dalam doa. Lalu apa artinya semua ini di dalam doa kita sehari-hari? Supaya ini mendarat. Saya pengen bilang sama saudara begini, hari ini, apakah doa kita waktu kita bangun pagi atau sebelum kita tidur, itu hanya sekedar ritual, atau justru jadi relasi yang hidup dengan Allah? Waktu kita datang beribadah, waktu kita menaikkan doa pengakuan dosa kita, apakah itu hanya ritual? Atau apakah itu menjadi sebuah relasi dengan Allah? Waktu kita mengalami rasa takut, cemas, resah, apakah doa kita hanya menjadi keluhan tanpa arah, komplain, terus menerus? Atau kita bisa bersandar pada kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hati kita? Atau waktu doa kita mungkin belum terjawab hari ini, apakah hari ini kita menjadi mudah putus asa? Atau justru kita bisa tenang karena kita tahu Kristus sudah menyatakan kasih-Nya buat kita. Dan itu cukup. Saudara, apa yang menjadi perenungan reflektif atau pertanyaan reflektif bagi kita hari ini? Waktu saudara di dalam care group, coba diskusikan ini. Apakah selama ini doa saya lebih banyak menuntut jawaban daripada sungguh belajar berserah kepada Bapa? Apa yang perlu berubah dalam hati saya agar bisa berdoa dengan tenang, yakin bahwa Bapa itu memegang kendali penuh hidupku? Yang kedua, di bagian mana dalam hidup kita, waktu kita menghadapi kesulitan, kita masih mengandalkan diri kita sendiri, daripada kita datang kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Yang ketiga, waktu doa kita belum terjawab, apakah kita cenderung menutup diri dan menjauh? Atau kita membiarkan komunitas Injil itu mengingatkan kita akan kasih Kristus yang setia? Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Sebagai implikasi atas perenungan kita hari ini, orang berinjil berdoa dari kerendahan hati karena sadar akan betapa besarnya kasih karunia Allah yang menopang hidupnya. Orang berinjil menemukan sukacita di dalam berdoa, bukan karena jawabannya selalu pasti, tapi karena Roh Kudus senantiasa menguatkan. Orang berinjil dapat berserah penuh dan percaya waktu berdoa. Karena apa? Kristus sudah memastikan bahwa kita bukan lagi musuh, melainkan anak yang dikasihi Bapa. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita meresponi dengan menyanyikan pujian ini. His mercy is more. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah
berlimpah kasih-Nya. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutlah yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Dia curahkan kasih-Nya tanpa batas. Di atas kayu salib, darah-Nya tercurah. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapa, kami datang berserah kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami berdoa, tapi kami enggak mempercayai Engkau. Kami meminta, tapi kami tidak sungguh-sungguh bersandar. Kami hidup seakan segala sesuatu itu bergantung pada kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Waktu kami lupa bahwa Engkaulah Bapa yang mengundang kami datang dengan keberanian dan keyakinan. Kuatkanlah kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab kami menyadari betapa mudahnya kami putus asa. Betapa mudahnya kami lelah dan terseret oleh pergumulan hidup kami. Kami butuh kekuatan yang berasal dari Engkau. Untuk dapat berdiri, berharap, dan hidup setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga mengalami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Kasih yang lebih luas dari kegagalan kami, yang lebih tinggi dari ketakutan kami, dan yang lebih dalam dari luka kami. Dan biarlah kasih Kristus itu memenuhi hati kami, memulihkan kami, menopang kami untuk berjalan
bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang arahkan hatimu dan tanganmu kepada Allah yang memelihara, yang menopang, dan yang telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa yang kekal, karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai, memelihara, menopang dan memampukan engkau menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan yang menerima sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Happy Sunday and God bless you.